Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita diberikan kesempatan dan waktu luang untuk kembali kita belajar dan menuntut ilmu ad-din, ilmu syar'i, khususnya tentang tauhid, khususnya tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, khususnya tentang Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi beserta isinya. Tentang perkara yang tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul melainkan untuk itu, yaitu menyampaikan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh keikhlasan, dan perkara masalah yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak ada uzur untuk tidak mempelajarinya dan mentelaahnya. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan dan waktu luang, hidayah, taufik untuk bisa mempelajarinya. Ini nikmat besar sekali ya, yang wajib kita syukuri. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ta'ala kita melanjutkan bahasan kita dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab baru tentang tatayyur. Betul ya? Dan ini belum selesai. Tinggal beberapa dalil ya yang belum kita baca dan belum kita jelaskan. Sebelum tatayyur adalah apa sih? Sebelum tatayyur nusyrah, menghilangkan, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir dengan sihir pula, sihir juga. Pendapat yang benar, rajih, haram dan tidak diperbolehkan.
Baik, tentang tatoyur pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan panjang lebar detail beserta contoh-contohnya juga definisinya. Dan sudah kita baca juga beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 131, surat Yasin ayat 19. Ya, sudah kita baca, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada adwa, tidak ada tiara, tidak ada hama, tidak ada safar. Masing-masing istilah ini sudah kita baca, sebagaimana di kitab kita ini ada sedikit penjelasan. Yang pertama adalah adwa. Tidak ada adwa. Adwa itu penyakit yang menular. Tidak ada penyakit menular. Artinya menular dengan sendirinya. Dia sendiri yang melakukan penularan. Tidak ada dalam Islam. Menular karena izin dan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya, nggak ada dalam syariat Islam. Semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian wala tiyaroh, dan tidak ada tatoyur. Artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan, meniadakan bahwa semua itu salah, semua itu nggak benar, semua itu syirik dan seterusnya. Termasuk adwa ini. Dan adwa ini sudah ma'ruf di kalangan jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah dulu itu meyakini penyakit menular itu dengan sendirinya. Kemudian tidak ada tatoyur, ya, tidak ada tatoyur, yaitu merasa sial, merasa sial dengan apa-apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ketahui. Dan inilah bahasan kita dan sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga apa ini? Wala hamah. Hama itu kalau di sini burung hantu. Orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial dengan melihatnya hama. Kalau hama ini lebih khusus ya, akhi. Kalau hama ini biasanya burung. Pokoknya burung yang kalau ngelihat burung itu merasa sial gitu. Hama. Kalau tiaroh, tatoyur itu memang aslinya dari kata toiron, burung kan begitu. Tapi tatoyur ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Bisa apa tadi? Dulu angka, bulan-bulan tertentu, angka-angka tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, melihat ini, melihat itu, melihat itu, melihat ini, itu namanya tatoyur. Berarti lebih luas nggak nih? Lebih luas. Kalau hama ini khusus masalah burung, khususnya di sini burung hantu. Kalau ngelihat burung hantu itu udah sial nih, akan terjadi huru hara, akan terjadi kematian, akan terjadi kecelakaan dan seterusnya. Berarti hama ini bagian dari tatoyur enggak? Ya, hama ini pun bagian dari tatoyur. Ya, merasa sial dengan apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga keempat ya. Keempat wala sofar. Wala sofar di sini artinya bulan Safar. Tidak ada bulan Safar. Emang enggak ada bulan Safar? Ada kan? Ya, maksudnya sebagian orang tuh ngerasa sial kalau mengadakan acara-acara di bulan Safar.
Kalau bahasa Jawanya sofar apa Pak? Sapar. Suro. Kalau suro itu apa? Muharram. Muharram. Sapar. Jadi sofar ini bulan sofar ya. Bulan kedua dalam tahun Hijriyah. Yaitu bulan sesudah Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan. Berarti sofar ini juga bagian dari tiaroh tidak? Bagian dari tatoyur enggak? Iya, bagian dari tatoyur. Makanya tatoyur itu luas gitu, luas. Ya luas. Kalau hama itu ini, kalau sofar itu khusus ini, kalau hama itu khusus ini. Tapi dia bagian dari tatoyur dan semua itu haram dan semua itu syirik. Ya, semua itu syirik. Kemudian akhifillah kita lanjutkan. Ini hadis sudah kita baca dulu. Dan di dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahannya wala nau'a wala ghula. Kalau riwayat Muslim disebutkan tambahannya wala nau'a wala ghula. Nau itu bintang. Arti asalnya adalah tenggelam atau terbitnya suatu bintang. Orang-orang jahiliyah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang ini atau bintang itu. Maka Islam datang mengikis anggapan seperti ini, bahwa tidak ada hujan turun karena suatu bintang tertentu, tetapi semuanya itu adalah karena ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bab ke-30, nah ini bab 30 itu ada bab khusus tentang nau, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Ada bahasan khusus ya tentang nau ini, ya. Kemudian yang ke berapa ini? 4, 5, 6 kalau begitu ya 4, 5, 6 ghul. Apa itu ghul? Ghul itu kalau di sini diterjemahkan hantu. Dalam kurung apa di situ? Genderuwo. Genderuwo. Ngerti kalau bukan orang Jawa nggak ngerti kali genderuwo. Tahu genderuwo nggak? Hah? Tapi istilah ini paham kan genderuwo kan? Itu hantu dah, genderuwo, sundel bolong dan yang semisalnya itu kan, nenek. Nah, itu semuanya adalah ghul. Hul atau ghul salah satu makhluk jenis jin. Mereka beranggapan bahwa hantu ini dengan perubahan bentuk maupun warnanya dapat menyesatkan seseorang dan mencelakakannya. Sedang maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bukanlah tidak mengakui keberadaan makhluk seperti ini. Ada kan? Syariat menetapkan ada makhluk seperti ini. Ada nggak? Ada, tapi intinya adalah dia kan jin. Genderuwo ya jin, sundel bolong ya jin, hantu ya jin, semua itu jin. Kakek ini, nenek ini apa ya? Penunggu. Itu intinya semuanya jin gitu kan, menjelma menjadi ini. Nah, yang ngelihat itu ya menamai ini begitu. Intinya semuanya jin. Dalam syariat Islam, Islam menetapkan adanya jin. Jin itu ada. Sebagaimana syaitan pun ada, sebagaimana iblis itu ada, sebagaimana malaikat juga ada. Itu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu. Tapi yang dimaksud dalam masalah ini adalah di sini beliau jelaskan
Tetapi menolak anggapan mereka yang tidak baik tersebut yang akibatnya takut kepada selain Allah serta tidak bertawakal kepadanya. Inilah yang ditolak oleh beliau. Untuk itu dalam hadis lain beliau bersabda, "Idza taghawwalat lakumul ghilanu fabadiru bil azani." Apabila hantu beraksi menakut-nakutimu, maka serukanlah azan. Azan untuk sholat. Ya kalau dikatakan azan, ya azan seperti azan untuk sholat. Meskipun hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Kalau di sini hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya ya Dhaif Al-Jami'. Tapi hadis ini apa ya? Meskipun dhaif tapi sering dipakai gitu oleh para ulama. Ya sering dipakai oleh para ulama. Meskipun dari sisi sanadnya dhaif, tapi sering dipakai oleh para ulama. Begitu ya. Artinya apabila hantu beraksi menakut-nakutimu, hantu sini berarti kan jin gitu loh. Jin menjelma menjadi hantu gitu. Menakut-nakutimu, maka serukanlah azan. Artinya tidaklah kejahatannya itu dengan berzikir dan menyebut Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Artinya azan di sini diterjemahkan dengan berzikir. Nah, musuhnya syaitan itu zikir ya. Musuhnya syaitan itu zikir. Tapi boleh nggak sih? Syirik nggak sih? Jalan sendiri kemudian tiba-tiba muncul genderuwo gitu, kabur, itu boleh nggak sih? Dan umumnya gitu ya. Iya. Ya emang kita dari kecil dikondisikan seperti itu sih ya. Ceritanya kalau udah ngumpul-ngumpul dulu, apalagi dulu kan nggak ada lampu-lampu listrik gini ya. Ceritanya kan serem-serem aja gitu. Kalau udah selesai bubar, kabur sendiri, pulang ke rumah sendiri itu ya. Dari kecil sudah ditanamkan untuk takut dengan hal-hal seperti ini. Sehingga sampai sekarang yo takut. Bahkan jalan sendiri saja kadang-kadang takut. Kayak ada yang gondeli, nyolek. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Tapi itu termasuk takut tabi'i enggak? Termasuk tabiat enggak? Takut-takut dengan hal seperti itu? Tabiat enggak? Tabiat, iya. Itu insya Allah tidak masalah. Ya, insya Allah tidak termasuk takut yang syirik atau yang lainnya. Tapi kalau sudah meyakini bahwa dia itu dapat memberikan manfaat dan mudarat, nah ini yang menjadi masalah. Kalau takut sekedar takut, kaget, kan kebanyakan orang kadang takut kegelapan nggak sih? Ya kan? Itu tabi'i nggak? Itu tabi'i. Tabiat manusia itu takut akan kegelapan. Makanya nanti ada bahasan khusus tentang masalah takut nih. Karena takut itu ada macam-macamnya. Ada takut yang syirik, ada yang takut nggak masalah, nggak apa-apa dan seterusnya. Termasuk takut yang sifatnya tabiat. Maka ini nggak kenapa-napa. Termasuk melihat hal-hal seperti itu tadi, atau takut kegelapan, atau takut api. Nah ini takut yang tabi'i. Ya. Tapi kalau sudah meyakini bahwa semua itu dapat memberikan manfaat dan mudarat, nah ini yang menjadi masalah. Yang ini yang bisa merusak tauhid. Nanti ada bahasan khusus tentang masalah takut ini. Taib akhi fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan akhi. Penulis rahimahullahu taala membawakan juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al kalimatut thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada adwa. Berarti sama dengan sebelumnya ya, tidak ada adwa. Sama. Wala tiyarata, dan tidak ada tatoyur, tidak ada tiaroh. Hadis sebelumnya juga sudah. Wa yu'jibunil fa'lu, tetapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku suka, aku kagum kepada al-fa'al. Fa'al. Fa'al itu optimis, selalu optimis. Berarti fa'al itu lawannya tiaroh, tatoyur. Kalau tatoyur itu pesimis, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau mengetahui sesuatu. Pesimis. Pesimis itu berarti merasa sial, kan begitu, itu tatoyur. Tapi kalau fa'al itu kebalikannya, selalu merasa optimis. Nama antum siapa? Abdurrahman. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kamu benar-benar sebagai hamba Allah Ar-Rahman. Hawanya ini sejuk nih. Mudah-mudahan turun hujan nih. Nah, itu kan optimis kan? Optimis. Mendengar ini, mendengar itu, mendengar itu, mendengar ini. Dia husnudzon bahwa Allah akan mentakdirkan kebaikan. Jadi kalau tatoyur itu merasa sial, merasa pesimis, dan merasa suudzon sama Allah dengan menyangka Allah akan memberikan keburukan kepadanya. Itu namanya tatoyur. Dengan sebab-sebab yang tidak jelas. Itu tatoyur kan? Jadi merasa pesimis, merasa sial, dan bersuudzon kepada Allah bahwa Allah akan menimpakan keburukan dari jalan yang tidak jelas. Kalimat tidak jelas ini gimana? Artinya nggak jelas, nggak ada hubungannya gitu loh. Nasib dengan kejadian itu nggak ada hubungannya. Berarti ini jelas nggak itu? Nggak jelas kan? Kayak tadi itu, angka 13 dengan nasib seseorang ada hubungannya nggak sih? Nggak ada. Nah, ini namanya sebab tanpa apa tadi? Tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang jelas. Nggak ada hubungannya, kok dihubung-hubungin gimana? Gelas pecah, apa hubungannya dengan nasib? Nggak ada. Berarti ini nggak jelas. Khurafat, tahayul. Jadi dia ini harus suudzon sama Allah, akan menimpakan keburukan karena sebab yang tidak jelas. Ngelihat hantu, ngelihat apa tadi itu, ngelihat burung ini, ngelihat ini dan itu, dengar ini dan wah, akan terjadi kematian, gagak koak-koak gitu kan ya, wah nanti ada yang mati nih. Nah, berarti kan dia bersuudzon sama Allah kan, seakan-akan wah, Allah akan mematikan salah satu keluarga kami atau sekampung, itu salah satu dari keluarganya atau teman-temannya. Berarti suudzon sama Allah tanpa sebab yang jelas. Nggak hujan, nggak gempa, nggak apa, cuman suara burung tok. Apa hubungannya dengan kematian? Nggak ada hubungannya kan? Nah, berarti nggak jelas. Nah, ini namanya tatoyur. Merasa pesimis, merasa sial, ya, dan bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah akan menimpakan keburukan karena sebab yang tidak jelas. Itu namanya tatoyur. Sedangkan al-fa'al ini, fa'al
Nabi mengatakan, aku suka fa'al. Aku merasa ta'ajub dengan fa'al. Berarti fa'al itu lawan dari tatoyur. Makanya di sini beliau bersabda, para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, wa mal fa'al? Apa itu fa'al wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al kalimatut thayyibah. Kalimat thayyibah yaitu kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Berarti fa'al itu lawan tatoyur. Berarti merasa optimis dan berhusnudzon kepada Allah, yang mana Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Itu namanya fa'al. Hari apa ini? Atau gimana ya? Ya merasa optimis dengan apa yang dia lihat, optimis dengan apa yang dia dengar. Dan Nabi pun suka seperti itu. Misalnya Nabi SAW bertanya, siapa namamu? Namanya misalnya Sahal. Sahal itu apa? Gampang, mudah. Semoga Allah mudahkan urusan-urusanmu. Kan cocok kan dengan namanya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Semoga Allah mudahkan urusan-urusanmu. Itu kan? Atau namanya siapa? Atau melihat apa, kan begitu? Jadi selalu optimis Allah akan memberikan kebaikan ini. Nah, itu namanya fa'al. Lawannya tatayyur. Baik. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari siapa tadi? Anas ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya ulangi, artinya tidak ada adwa, tidak ada tatoyur, tetapi aku kagum, aku suka kepada al-fa'al, yaitu optimis. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al? Beliau menjawab, kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Dan kita lanjutkan dalil berikutnya. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, tiaroh disebut-sebut di hadapan Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah fa'al, dan tiara tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah berdoa. Jadi ketika melihat sesuatu yang dikhawatirkan hati ini merasa pesimis, kan suka gitu kan kita. Kita berarti semua ya. Termasuk aneh gitu. Memang penyakit ini hampir setiap orang kena gitu loh. Hampir, kecuali dirahmati Allah. Kadang-kadang muncul sedikit kecil apa gitu loh. Ngelihat ini tiba-tiba apa ya? Deg-degan, kayaknya mau ada apa ini. Nah, ketika kita merasakan itu, hendaklah seseorang ini berdoa ini. Doa yang diajarkan beliau ketika kita merasakan itu. Dan dengan doa ini, bisikan-bisikan itu akan hilang, akan sirna. Doanya adalah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Tidak yang dapat
tidak yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau ya Allah. Terus wala haula wala quwwata illa bika, dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Doa ini doa tawakal, karena tatoyur ini bisa dilawan dengan tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah. Tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali dari Allah. Tidak ada yang bisa menolak bala keburukan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan kecuali Allah. Dan tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali pertolongan Allah. Tawakal nggak nih? Tawakal. Jadi tatoyur itu hilang dengan tawakal. Berarti orang yang terkena penyakit tatoyur, tawakalnya kurang. Bahkan tidak ada tawakal. Nah, inilah sebab kesyirikan itu. Mengurangi tauhid. Bahkan bisa menghilangkan tauhid. Jadi hilang dengan tawakal. Yang ngasih kebaikan saya Allah kok. Yang mendatangkan kemudorotan buat saya ya Allah juga. Yang mengangkat kemudorotan ya Allah. Tidak ada kekuatan daya upaya kecuali pertolongan Allah. Ya sudah. Apa yang dia lihat itu ya sudah. Gak ngaruh. Wes. Alhamdulillah. Selesai, hilang kan? Hilang. Jadi tatoyur itu kalau dampaknya itu ada. Jadi mau ini gak jadi. Nah ini tatoyur nih. Makanya dilarang oleh Nabi tadi itu. Mau ke sono, lewat sono gara-gara ada ini tatoyur kan? Gak jadi, belok lewat situ. Di situ ketemu lagi sesuatu. Terus belok lewat sono. Ini berarti tatoyur nih. Tapi ketika kita lewat situ muncul tatoyur, sedikit muncul tadi itu was-was syaitan, doa ini dan teruskan. Nggak ada apa-apa insya Allah. Inilah tawakal, inilah tawakal. Begitu besar kedudukan tawakal dalam Islam. Baik, kita lanjutkan. Abu Dawud meriwayatkan pula hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud. Hadis marfu' berarti sampai kepada Nabi SAW, meskipun secara lafaz tidak disebutkan Nabi. Berarti istilahnya itu hadis ini mauquf sampai kepada Ibnu Mas'ud. Tapi dari sisi hukum dia itu marfu. Marfu itu apa? Sampai kepada Nabi SAW. Berarti kalau mauquf itu Ibnu Mas'ud berkata ini berarti mauquf. Tapi dari sisi hukum dia itu sebenarnya marfu. Artinya Ibnu Mas'ud pernah mendengar Nabi bersabda itu. Paham gak? Tapi nggak disebutin Nabi di hadis ini. Ya, itu namanya hadisnya mauquf. Mauquf itu apa? Hadis yang sampai kepada sahabat. Ini mauquf. Tapi dari sisi hukum dia itu marfu. Artinya apa? Bahwa sahabat ini pernah mendengar Nabi bersabda ini. Kemudian disampaikan oleh dia tanpa menyebutkan Nabi SAW. Ya, termasuk hadis ini. Sebenarnya ini mauquf sampai kepada Ibnu Mas'ud, tapi dari hukum, sisi hukum marfu. Berarti sabda Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Tiyaroh adalah syirik. At-tiyaratu syirkun. Tiyaroh adalah syirik. Beliau mengatakan itu 2 kali. Tatoyur syirik. Tatoyur syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Dulu sudah kita bahas tuh, kapan tatoyur itu menjadi syirik besar?
Hmm. Meyakini apa tuh? Meyakini bahwa yang dia lihat itulah yang melakukan itu semua. Meyakini bahwa yang dilihat itulah, yang didengar itulah yang melakukan itu semua. Maka ini syirik besar. Kalau syirik kecil, itu dia meyakini bahwa yang melakukan semua itu adalah Allah. Tapi sebabnya adalah dia. Nah, itu namanya syirik kecil. Kenapa kok syirik kecil? Karena tidak ada hubungannya yang dia lihat dengan nasib gitu. Gak ada hubungannya sama sekali. Kok dihubung-hubungan? Sebabnya itu nggak jelas, kok dijelas-jelasin gitu kan? Ah, ini namanya syirik kecil. Dan wallahu a'lam, kaum muslimin umumnya meyakini yang pertama atau yang kedua? Umumnya kaum muslimin. Pertama atau kedua? Kedua lah. Umumnya yang kedua. Kalau yang pertama ini jarang. Makanya umumnya tatoyur itu syirik kecil. Umumnya syirik kecil. Pada asalnya tatoyur itu syirik kecil. Berarti umumnya kaum muslimin terjatuh ke dalam syirik kecil. Kecuali kalau dia meyakini bahwa sesuatu itulah yang melakukannya. Maka ini berubah menjadi syirik besar. Dan sering kita sampaikan di majelis yang mulia ini, syirik kecil ini akan menghantarkan kepada syirik besar. Baik. Tatoyur syirik. Wa ma minna illa, dan tiada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal itu. Masya Allah ya, tiada seorang pun di antara kita nih, itu para sahabat tuh, kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal itu. Berarti sekecil apapun pernah merasakan itu gitu loh. Semua orang akan melakukan, pernah merasakan itu. Ya. Kemudian walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya ya, tentang doa Nabi tadi itu, doa yang diajarkan Nabi SAW untuk menghilangkan tatoyur tadi itu. Inna Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, dan seterusnya tadi. Sedikit lagi akhi fillah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan dinyatakan sahih, dan kalimat terakhir tersebut dijadikannya sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Ucapan yang terakhir seperti apa? Tiada seorang pun di antara kita nih kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu itu. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Kalau yang lafaz pertama itu dari Nabi SAW. Lafaz pertama tadi apa? Tatoyur syirik. Nah, ini dari Nabi SAW. Kalau selanjutnya itu perkataan Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena tadi tidaklah kita nih pasti pernah melakukan itu, pernah merasakan itu. Dan subhanallah, itu hilang semua dengan tawakal. Kita lanjutkan terakhir. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengurungkan hajatnya, kepentingannya karena tiaroh, maka dia telah berbuat syirik. Kesono nggak jadi, belok. Ke situ nggak jadi, belok. Dan seterusnya. Maka itu syirik, karena dia telah terjerumus ke dalam tatoyur tadi itu. Para sahabat bertanya, lalu apakah sebagai tebusannya? Tebusannya apa nih? Kafarohnya apa nih? Maka beliau menjawab,
agar mengucapkan, agar berdoa ini. Dan kita pun dulu pernah merasakan itu. Maka sebagai tebusan dosa yang pernah kita lakukan dulu atau mungkin yang akan datang adalah dengan doa ini. Ini doanya nih, agar tatoyur yang pernah kita alami dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya nih. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Ini kafaroh tatoyur. Kafaroh itu apa? Penebus dosa. Penebus dosa tatoyur. Dan dulu sudah kita sampaikan penebus dosa syirik secara umum apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam, dan seterusnya. Ini kafaroh doa. Doa kafaroh syirik secara umum. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini harus diapalin doa ini. Kita juga pernah melakukan kesyirikan tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui kalau itu syirik. Bahkan kadang-kadang kita tahu itu syirik, kita kerjain. Tidakkah riya sum'ah itu syirik? Riya sum'ah syirik enggak? Ya syirik. Sering banget. Enggak. Nah, itu syirik. Nah, kafaroh itu semua dengan doa ini, akhi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana alam, dan seterusnya tadi. Nah, kalau kafaroh tatoyur khususnya itu ini. Tapi pun kalau enggak ini, karena tatoyur itu bagian dari syirik, maka insya Allah dengan doa yang pertama tadi sudah mencukupi, insya Allah ta'ala. Tapi kalau lebih khusus ya ini. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Terakhir, Imam Ahmad meriwayatkan pula hadis dari Fadl bin Abbas bin Al-Abbas, innamat tiyaratu ma amdaka auraddaka. Sesungguhnya tiaroh itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu. Berarti kalau berhenti tiaroh, kalau terus enggak, gitu loh. Wallahu a'lam bissawab. Inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab tiaroh ini. Berarti selesai bahasan kita tentang tiaroh, bab berapa? 28. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk bab baru, yaitu ilmu nujum, perbintangan, ya, perbintangan. Dan ini pun insya Allah antum semua sudah paham lah ya. Di majelis ini juga kan ada kajian khusus akidah kan? Ada kan? Dan itu pasti ada juga tuh bahasan itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.